Allah wa'allimuhumul khaira, dan ajarkan kepada anak kita kebaikan. Ibnu Umar mengatakan apa? Adib ibnak, didiklah anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibnu Sirin mengatakan akrim waladak, muliakan anakmu. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau ingin melentur buluh mesti dari rebungnya. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan as-sabiyyu amanatun inda walidayhi. Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan pada orang tuanya. Wa qalbuhu tahir, hatinya itu bersih. Jauharatun nafisatun thazibatun, dia mutiara yang mahal anak itu. Khaliya min kulli naqshin wa surah, anak itu bersih dari segala bentuk ukiran dan gambar. Anak itu dia siap menerima apa saja yang akan kita berikan kepadanya. Hatinya bersih, ya. Kemudian dia siap menerima apa saja dari orang tuanya. Maka kita harus siap untuk mengajarinya kebaikan. Sampai dia mengatakan, fa in uwidal khair, jika engkau biasakan kebaikan pada anak, maka anak kita akan tumbuh dalam kebaikan itu. Inilah tugas kita, ikhwafillah. Kalau kita ingin anak kita ya, tumbuh dalam kebaikan, maka ajarilah sejak dini tentang kebaikan itu. Kenalkan mereka kepada agama ini, kenalkan mereka kepada sunnah-sunnah Nabi kita, dan kenalkan mereka kepada kitab suci kita. Kita akan lihat nanti, ada orang-orang yang mengabaikan anak-anak sehingga mereka menyesal di hari tuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ternyata orang-orang yang mengabaikan anak, orang-orang yang tidak memperhatikan pendidikan anak, dia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Dan dia telah melakukan keburukan pada anaknya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, faman ahmala ta'lima waladih, yang mengabaikan pendidikan anaknya, ma yanfa'uhu, pendidikan yang bisa memberikan manfaat kepadanya, wa tarakahu suda, dia meninggalkan begitu saja. Anak Allah hadirkan samanya, sama orang tuanya, Allah hadirkan sebagai bentuk kebahagiaan, nikmat terbesar, tapi dia tinggalkan anak itu. Dia tidak pedulikan anak itu. Ya, biarlah anak ini ya hidup seperti dia mau dan seperti apa yang diinginkan. Ikhwafillah. Ini bukan hanya teori yang kita baca lalu kemudian kita tinggalkan, tidak, tapi kenyataan yang harus kita hadapi bersama untuk memperbaiki anak-anak kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, bagaimanakah para as-salafus salih di dalam mendidik anak-anak mereka agar pepatah Melayu tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita, melentur buluh dari rebungnya. Mari kita lihat bagaimana para as-salafus salih kita di dalam memulai pendidikan anak mereka. Yang pertama sekali adalah dia hadir sebagai qudwah hasanah. Itu yang pertama. Orang tua hadir sebagai qudwatun hasanah bagi anaknya. Suri tauladan yang dicontoh, yang dilihat, yang diperhatikan bagi anaknya. Sungguh kita ini adalah orang yang selalu diperhatikan oleh anak kita. 24 jam mata mereka tertuju kepada kita. Sadar tidak sadar kita ini akan ya dicontoh oleh anak kita. Baik dari sikap kita, baik dari perilaku kita, baik dari perkataan kita. Itu akan menjadi hal yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, disinilah kita perlunya ya sevisi itu. Disinilah kita perlunya sama-sama di dalam menginginkan bahtera ini mulia, baik. Makanya bagi orang-orang yang hari ini sudah menikah, kita sudah menikah, dan subhanallah kalau ada
jalan kita yang kurang pas, ya, tujuan kita yang tidak sama, kita perbaiki bersama. Dengan cara kita mendialogkan dengan pasangan kita, diskusi. Duduk kita bersama pasangan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, cara salaf di dalam menanamkan kebaikan pada anak kita, pada anak mereka adalah dengan mensolehkan diri mereka. Setelah yang pertama tadi sebagai qudwah, ya, bukan hanya sekadar memerintahkan anak itu salat, dia juga salat. Bukan hanya sekadar memerintahkan anak ngaji, dia juga membaca Al-Quran. Bukan sekadar anak itu disuruh menjaga pandangan, tapi dia juga yang lebih awal menjaga pandangan. Ketika anak itu diberikan nasihat agar menjaga, ya, pergaulan, dia juga menjaga pergaulan. Dia adalah qudwah bagi anak-anak mereka. Ya. Yang kedua adalah mereka mensolehkan diri mereka. Ya. Salahul walidain min a'zamil asbabi li salahil abna. Kesolehan orang tua adalah sebab yang paling utama di dalam kesolehan anak kita. Membentuk kesolehan anak kita dimulai dari orang tua. Kesolehan itu memang tugas Allah. Tetapi kita yang menjadi contoh di dalam hal ini. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, salahul walidaini bil ilmi wal amali min a'zamil asbab li salahi auladihim. Kesolehan orang tua dengan ilmu dan amal merupakan sebab utama, sebab yang paling agung di dalam kesolehan anak kita, di dalam membentuk kesolehan mereka. Di bagaimana caranya ikhwah fillah dalam menyolehkan diri kita? Dengan berilmu dan beramal. Ikhwah fillah, inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Salahul walidaini bil ilmi wal amali min a'zam al asbab li salahi auladihim. Kesolehan kita sebagai orang tua, ya, adalah sebab utama menjadikan anak kita anak yang saleh. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mengatakan, min barakatis salahi fil aba ayahfadallahu al-abna. Di antara keberkahan kesalehan orang tua, Allah akan menjaga anak keturunannya. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ketika Musa alaihissalam, ya, dengan Khidir berjalan, ya, Khidir mengatakan agar memperbaiki rumah, dinding rumah yang sudah roboh. Ternyata di antara rahasianya adalah harta di bawah dinding rumah itu harta anak yatim di negeri itu. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ikhwah fillah, ternyata anak yatim di kampung itu bukanlah, ya, langsung dari orang tuanya, tetapi dia sudah generasi yang ketujuh. Bayangkan. Efek dari kesalahan kakek-kakek orang tuanya dahulu itu, Allah jaga sampai garis keturunan yang ketujuh. Bukan hanya anak kita. Berikut harta dia jaga. Allah jaga. Apalagi anak kita. Di akhir zaman seperti ini. Fitnah, gelombang syubhat dan syahwat yang sangat dahsyat. Tidak hanya di luar rumah sana, di dalam rumah kita. Fitnah itu masuk. Yang tidak bisa kita mengontrol apa yang mereka lihat. Hari ini semangat orang ngaji banyak, betul. Masjid penuh, iya. Tetapi ikhwah fillah, ujian kita di luar sana, ujian kita dengan tontonan yang ada di handphone kita, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan zaman-zaman masa usia kita kecil dulu. Nggak ada. Kita zaman dulu nggak ada yang kita tonton, kecuali TV yang hitam putih. Ya. Itu khas pula itu kan kalau sudah dunia dalam berita. Nah, masih ingat kita kan bunyinya kan? Nggak ada yang lain, cuman itulah satu-satunya.
Kalau ada kawan elok sama awak bisa tempat duduk nonton di rumahnya kan? Kalau enggak, cari lubang rumahnya. Kan begitu dulu. Ya subhanallah. Sekarang tua muda, anak kecil dan dewasa semuanya pegang Ya Allah. Makanya jangan terlalu kita bahagia dan bangga ya. Hari ini banyak ngaji, iya. Tapi tantangan kita mendidik anak ini sangat besar. Dari tontonan-tontonan yang ada. Seakan-akan genggaman dunia itu ada di sini. Di tangan kita semuanya. Tidak ada yang lain. Maka ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Maka di antara keberkahan daripada kesolehan orang tua itu, Allah akan jaga anak-anak kita. Kita sangat butuh penjagaan Allah terhadap anak kita. Anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana nih? Kita azan dulu. Masuk waktu kita lanjut ya. La ilaha illallah Allahumma rabbana salatin qaimah wa barakatuh innaka la Taib. Ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ketiga yang dilakukan oleh as-salafus salih di dalam mendidik anak mereka, di samping qudwah hasanah, yang kedua adalah as-salah, kebaikan, kesolehan, harus dimulai dari orang tuanya. Bahkan subhanallah, memulai kebaikan itu bukan ketika anak kita sudah atau di saat istri kita hamil. Justru sebelum itu semua hadir. Di saat kita memilih pasangan, itu sudah harus kita pikirkan bahwa yang menjadi istri saya, pendamping saya adalah wanita yang melatih anak-anak kita sejak kecil dengan ketaatan. Dilatih dengan ketaatan sejak kecil. Ya kan? Kalau untuk kebaikan ini perlu dilatih, Pak. Tapi untuk keburukan tidak perlu dilatih. Jelas ya? Kebaikan ini perlu mujahadah. Kebaikan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Anak ini akan terbiasa kapan? Ketika dia dibiasakan.
ketika diberikan nasihat sejak awal, dikenalkan dengan kebaikan itu. Kita lihat bagaimana dulu para salaf, ya, sebagai bentuk contoh dari ungkapan mereka tadi. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan man ruziqa waladan falyastahid ma'ahu. Orang yang Allah berikan kepadanya anak, bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Bersungguh-sungguh untuk mendidiknya. Fa idza balagha 5 sinin, kalau anak sudah mencapai usia 5 tahun, akhadahu bihifdzil ilm. Mulaikan anak itu untuk belajar ilmu. Sudah. Enggak ada cerita-cerita lagi ini 5 tahun masih kecil, enggak. Ajari. Dulu mereka usia 5 tahun sudah dimasukkan ke kutab. Karena kutab itu lembaga pendidikan Islam. Sejak zaman ya sahabat sampai hari ini pun masih ada. Di antaranya di Maroko masih ada namanya kutab. Di beberapa negara Afrika pun juga ada yang namanya kutab. Masih ada. Siapa saja yang lahir dari kutab? Mereka para ulama-ulama kibar, semuanya jebolan kutab. Ya. Dari ulama muhadithin, ya, ulama Bukhari, Muslim, seterusnya. Mereka belajar. Para imam-imam, ya, para ulama-ulama, semua adalah jebolan kutab. Dan saya coba untuk melihat sejarah kutab itu ternyata di tanah Melayu Riau ini pun ada. Ya. Hilangnya kutab di negeri bumi Melayu ini sekitar tahun 70-an. Itu di Siak Sirindrapura, lembaga pendidikan untuk anak tingkat SD dinamakan dengan kutab. Dan itu dibayar oleh kerajaan. Diurus oleh kerajaan semuanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, kita juga di Pekanbaru menamakan lembaga kita dengan kutab. Berharap dengan nama ya Allah berikan pula kemudahan dan keberkahan di dalam perjuangan ini. Karena impian kita Pak, bukan hanya anak ini besar, lahir, dia kaya sendiri, hidup sendiri. Tidak ada kayak gitu. Kita pengen dia menjadi orang-orang yang Allah pakai dalam agama ini. Dalam kebaikan, dalam perjuangan. Dan di kurikulum kutab itu diajarkan. Diajarkan bagaimana dulu para ulama melalui kisah-kisah. Karena kurikulumnya tidak banyak di kutab itu. Al-Quran dan iman. Karena Al-Quran itulah sejatinya kurikulum pertama di dalam pendidikan Islam. Kita akan lihat nanti. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi bahwa kalau sudah usia anak 5 tahun sudah antarkan mereka ke kutab. Ajarkan mereka Al-Quran. Fa innal hifdha fis sighari kan naqshi fi hajar. Belajar di waktu kecil seperti orang mengukir di atas pepatah kita. Lagi-lagi itu juga merupakan melentur bulu dari rebungnya. Karena harus sejak kecil kita memulainya. Sehingga ada ungkapan belajar di waktu besar seperti cope hilang. Awak kau beko. Alun bubar wak di masjid kan? Mungkin separuh materinya sudah mulai kabur, ya kan? Sudah mulai ya hilang dari ingatan kita. Tapi insya Allah kita berharap dengan sedikit itu ada keberkahan ilmu yang kita pelajari bersama. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hazm, kalau tadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan kalau sudah anak usia 5 tahun, kemana diantar? Ke kutab. Antarkan ke kutab. Kalau di sini tidak ada kutab, antarkan ke tempat-tempat anak ini dididik Al-Quran. Ibnu Hazm mengatakan, anak kecil, kalau dia sudah mulai bicara dan kemudian sudah sempurna penglihatannya, maka tongkrongkan dia di perpustakaan. Untuk apa dia? Untuk dia bisa belajar Al-Quran, untuk bisa belajar hadis Nabi, untuk bisa dia membaca kisah-kisah orang soleh, agar tertanam dalam diri mereka kecintaan terhadap orang soleh. Makanya ikhwafillah, dari perkataan beliau ini saya bilang, saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua ya, agar kita di rumah masing-masing punya perpustakaan mini. Punya perpustakaan kecil di rumah kita. Ambil dari sudut rumah kita.
Kita jadikan kumpulan-kumpulan buku kita, baik tentang fikih, tentang tauhid, akidah, tentang hadis, tentang sirah, ya, kita punya. Walaupun tidak banyak, tapi ada tanda bahwa kita ini adalah orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadikan di rumahnya pustaka kecil. Kalau bisa pustaka besar. Ya kan? Kalau tidak ada alokasi dana untuk itu, ya paling tidak ada buku-buku yang bisa kita rujuk. Kita baca. Karena tidak akan mungkin umat ini akan diangkat Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin. Maka lengkapi perpustakaan kita dengan buku-buku yang membuat anak-anak kita bisa belajar. Saya, subhanallah, ya, ini sebagai tahadus bin ni'mah, di antara bentuk, terkadang sudah datangnya paket di rumah. Terkadang, tolong transfer ini, Bi. Katanya. Berapa? Bukan sedikit. Bahkan sampai lebih dari 500.000, bahkan hampir 1 juta. Ternyata isinya adalah buku-buku untuk anak-anak. Ya subhanallah. Semoga ini nikmat yang Anda rasakan ya. Kita rasakan juga bersama-sama. Sehingga apa? Setiap ingin tidur pasti ingin minta dibacakan kisah-kisah. Kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah ini dan itu. Dan kita beri, ini buku untuk abang, ini buku untuk kakak. Dia akan jaga. Dia akan berusaha. Dan dia akan cari mana buku saya. Kisahkan lagi, Bi, kisah ini. Kisahkan, subhanallah. Ini nikmat sekali. Ketika anak kita minta dibacakan kisah, bacakan. Kita nggak punya bahan, Ustaz, beli bukunya. Dari buku dibacakan. Jangan ngarang. Ikut mengarang lo malam-malam sebelum tidur kan. Nanti tertanam sama anak kita. Kalau dulu kan kita apa? Dongeng sebelum tidur kan. Cerita malin kundang. Jangan itu diceritakan. Ceritakan kisah-kisah Rasulullah, akhlak beliau. Kisahkan kisah para sahabat, perjuangan Rasul dengan para sahabat. Tertanam pada diri mereka cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ilmu, cinta beramal. Tertanam. Dan mereka kenal itu. Nah, terkadang kita buat di rumah itu kuis. Ya. Siapa sahabat yang digelar dengan Al-Faruq? Langsung tunjuk. Siapa sahabat yang digelar dengan As-Siddiq? Siapa sahabat yang digelar dengan Dzun-Nurain? Siapa anak-anak Rasul? Masya Allah. Bahkan Nabi ya, dari Nabi Adam, kekhususan dan kisah mereka itu tahu anak-anak itu. Nah, Nabi Adam apa? Nabi Idris apa? Nabi Nuh apa? Semuanya. Karena hari-hari kita bergelimang dengan kehidupan seperti itu. Hidup dengan buku-buku. Hidup dengan ilmu. Jadi anak itu cenderung kepada apa yang kita biasakan. Perkataan itu kepadanya. Jadi menangkap momen untuk menyampaikan nasihat itu penting. Itu penting. Maka ikhwafillah rahimahullah, kita harus belajar bersama. Di dalam menanamkan perlu seni. Ya, kita baca, anak-anak kita juga baca. Kita kisahkan. Ya subhanallah. Ini kenikmatan yang kita patut untuk kita syukuri bersama. Ibnu Hazm mengatakan, kalau anak kita sudah pandai membaca, maka ajak dia ke perpustakaan, suruh dia membaca ya kisah-kisah, suruh dia baca banyak kebaikan tentang orang-orang terdahulu agar tumbuh kepada mereka. Inilah bahwa ya apa yang mereka lakukan ya bisa kita contoh. Kapan mereka mulai melakukan? Di usia sejak kecil. Yang mereka ajarkan adalah tentang ilmu. Tentang ilmu. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, di antara ini yang keempat ya. Di antara hal yang bisa kita lakukan, yang kita contoh dari kehidupan para as-salafus saleh adalah ayyu'allimal abna ta'atal walidaini wal muallimin wa kibaris sin. Mengajarkan juga sejak dini untuk mentaati orang tua, mentaati guru dan orang-orang dewasa. Jadi pesan-pesan ini sudah kita sampaikan sejak kecil. Untuk taat kepada orang tua, untuk taat kepada guru. Jangan diajak anak ini untuk melawan guru. Kalau ada orang anak-anak kita misalnya menceritakan tentang
sebuah kesalahan yang barangkali itu terjadi, yang dilihat oleh dia sama gurunya, jangan pernah kita merendahkan guru itu depan kepada anak kita. Misalnya anak kita pulang sekolah menceritakan tentang gurunya. Guru saya begini tadi. Mungkin betul gurunya salah, Pak. Mungkin betul gurunya keliru. Tapi lisan kita jangan sampai merendahkan guru kepada anak kita. Apa sebab? Yang pertama, akan hilang ta'zim anak kita kepada guru. Tidak akan dihormati, Pak. Cacat guru itu di mata dia. Yang kedua, kalau itu sudah kondisinya, akan hilang keberkahan ilmu. Nabi SAW mengajarkan kita menghargai dan menghormati guru. Begitulah Islam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menghormati para guru-guru mereka. Yang kedua, yang ketiga adalah di mana kita mengajarkan kepada mereka agar menghormati yang besar. Kita ajarkan anak kita untuk bisa menghargai orang-orang besar, orang-orang tua, keluarga, tetangga, sahabat kita semuanya. Kita kenalkan. Itu kadang anak hari ini subhanallah nggak tahu. Yang lewat-lewat saja daripada orang tua kan nggak diajarkan. Lewat saja, tidak diingatkan tentang adab kepada orang dewasa. Al-Imam Ibn Hazm As-Sabi, dia mengatakan, yang bagi ayyu'allama ta'ata walidi, ajarkan kepada mereka ketaatan kepada orang tua mereka dan kepada guru mereka, kepada pendidik mereka, atau kepada siapapun yang lebih besar atau yang lebih tua usianya dari dia. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ini yang keempat untuk kita bisa lakukan, ya, sebagaimana dulu para as-salafus salih. Sehingga Syekh Shalih Fauzan mengatakan, addibu auladakum ala salafis salih. Ajarkan anak kalian bagaimana para as-salafus salih dalam mendidik anak-anak mereka. Hari ini banyak pelanggaran. Hari ini banyak syariat yang diabaikan. Ketika kita banyak melanggar, itu kalau sudah terlalu sering, itu akan terbiasa. Yang salah akan dianggap benar. Orang kalau sudah banyak melanggar, itu seakan-akan kesalahan itu biasa. Makanya para ulama mengatakan, jangan kalian terlalu sering melakukan dosa kecil. Karena dosa besar itu bermula dari dosa kecil. Makanya para ulama mengatakan, ya, jangan kalian menganggap dosa ini dosa kecil, tapi kalian harus lihat siapa yang kalian durhakai itu. Jangan melihat kepada dosanya, tapi lihatlah siapa yang kita durhakai, siapa yang kita tidak taat kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan menganggap ini dosa kecil lalu bermudah-mudah, jangan. Perhatikan ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Di antara yang kelima adalah di mana senantiasa kita memberikan nasihat dan pesan-pesan kepada anak kita. Mari kita lihat bagaimana keindahan nasihat orang tua terdahulu kepada anak-anak mereka. Yang pertama adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, ini di antara bentuk nasihat yang sangat mahal, ya, kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ketika dia sudah mulai menginjak usia belasan tahun, maka Umar bin Khattab mendekat kepadanya agar dijadikan orang yang masuk kepada jajaran stafnya. Usianya berapa? Belasan tahun. Lebih kurang 13 atau 14 tahun usia beliau. Usia Abdullah bin Abbas. Ya kan? Ketika nampak keadaan itu oleh ayahnya, langsung dia panggil, sini nak. Kata ayahnya, pegang 3 hal ini dari ayah. Yang pertama, ketika kamu sudah duduk dengan Amirul Mukminin, dengan pemimpin umat Islam, pegang 3 hal ini nak. Yang pertama, la tufsiyanna lahu sirra. Jangan engkau beberkan rahasianya. Kalau Amirul Mukminin mengatakan ini rahasia, jangan kamu beberkan. Jangan kamu ceritakan. Pegang pesan beliau baik-baik. Pegang rahasia Amirul Mukminin baik-baik.
Yang kedua, wala taghtabanna indahu ahadan. Jangan pernah engkau menghibah seseorang di sisinya. Jelas ya? Kalau kamu sudah dekat dengan Amirul Mukminin, maka jangan mudah menghibah orang. Jangan sebutkan sesuatu yang belum kamu tahu datanya. Bicaralah dengan benar. Jangan engkau gibah orang di sisi Amirul Mukminin. Kalau bahasa awak kini kau pembisik. Terkadang pemimpin kau kan rusaknya karena pembisiknya. Inilah Abdullah bin Abbas ketika nampak oleh ayahnya dekat dengan pemimpin, maka kata dia, pegang 3 hal nak. Jangan engkau beberkan rahasia pemimpinmu. Yang kedua, jangan engkau ghibah orang di hadapannya. Dan yang ketiga, jangan pernah engkau kedapatan berdusta oleh Amirul Mukminin. Jaga lisanmu baik-baik. Kalau membisikkan ke pemimpin kita, bisikan yang baik-baik. Ini Masya Allah. Pemimpinnya sebetulnya baik. Tapi para pembisik-pembisik di kiri kanannya itu yang membuat dia bisa salah. Bisa salah. Nah, ini di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh ayah kepada anaknya. Ya, maka lihatlah. Anak-anak kita barangkali ya sudah ada yang kuliah, sudah ada yang bekerja, yang sudah ada yang mendapatkan jabatan. Maka ingatkan mereka dengan apa yang diingatkan oleh Abdullah, oleh ayahnya Al-Abbas kepada anaknya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua di antara nasihat Al-Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, anwil khaira, niatkan setiap kebaikan itu untuk dalam dirimu. Niatkan. Ya. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Engkau senantiasa dalam kebaikan selama kamu meniatkan kebaikan itu. Jadi motivasi anak-anak kita untuk selalu berniat baik. Melakukan kebaikan-kebaikan walaupun dia tidak melakukannya atau belum melakukannya. Bayangkan Imam Ahmad, niatkan selalu nak agar kamu bisa melakukan kebaikan. Niatkan. Sampaikan kepada anak kita. Kamu harus punya niat menjadi orang hebat. Kalau sudah menjadi orang hebat, kamu jangan lupa kepada rakyat. Kamu jangan lupa kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ingatkan mereka, nasihatkan mereka. Ya. Kalau kita melihat anak-anak kita punya sisi kebaikan, ya, di sisi kemampuan dalam satu bidang, maka ikhwafillah, support anak kita. Jadikan dia fokus dalam bidangnya, dengan harapan dia nanti akan bisa memberikan keilmuannya kepada orang lain. Luqmanul Hakim berkata juga kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Wahai anakku, hendaklah engkau berusaha dengan mencari rezeki yang halal. Meminta tolong kepada Allah dengan rezeki yang halal. Nasihat seorang ayah agar anak mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Dari sejak dini, sejak kecil itu dinasihati. Rasulullah SAW di dalam bab ini sangat jelas perhatiannya kepada cucunya. Pernah saya sampaikan bahwa ketika Hasan memakan kurma sedekah, masih ingat kita kisahnya. Langsung dikejar oleh Rasulullah dan dikeluarkan kurma itu dari mulutnya Hasan. Sampai Nabi mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kita ini keluarga yang tidak memakan sedekah? Kalau topik orang tua kini, lope jalannya. Jalannya, kenek bomanya. Ya kan? Ini bukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang apa yang diajarkan Rasul. Kamu harus tahu nak ini haram, tidak boleh dimakan. Sejak kecil itu. Itulah tema kita. Kalau ingin melentur bulu mulai sejak rebungnya.
Sejak kecil ditempa anak kita dalam menanamkan hal yang halal, halal, yang haram, haram. Tidak boleh. Sejak kecil itu sudah kita kenalkan kepada mereka. Jangan bermudah-mudah kita di dalam bab itu. Jangan kita anggap itu enteng. Jangankan bab makanan, bab mainan saja misalnya. Kita main ke rumah saudara kita. Sepupu dari anak-anak kita misalnya. Tiba-tiba main anak saudara kita, dibawanya ke rumah kita. Tanyakan, ini mainan siapa? Di mana kamu dapat, nak? Tanyakan, ini punya siapa? Disebutkan punya si fulan. Tapi kok sudah diizinkan kok, Bun? Gitu. Misalnya, pastikan kepada saudara kita, iko mainan ya, si fulan dibawa oleh anak. Oh, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi bisa jadi anak itu kan mengambil barang saudaranya, sembunyi. Jangan dibiasakan. Tegur dia, luruskan. Ini tidak boleh, nak. Sehingga anak kita tidak mudah untuk mengambil punya orang. Nah, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian, di antara nasihat Amr ibn Hubaib ya, kepada anaknya, Iyakum wa mujalasatis sufaha. Jangan kalian duduk dengan orang-orang yang enggak punya akal. Jangan kalian berkawan dengan orang-orang yang tidak sehat. Kenapa? Karena duduk dengan mereka itu adalah penyakit. Ya, jangan duduk dengan orang yang narkoba. Ingatkan anak kita. Jangan duduk dengan orang-orang yang rusak pergaulannya. Karena nanti, nak, kamu akan rusak. Pengaruh dari pergaulan kita sangat besar pada diri dan anak-anak kita. Ya. Ikhwafillah. Maka disebutkan di sini Al-Hafidh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi berkata kepada anaknya, Ya bunayya, wahai anakku, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau agar bertakwa kepada Allah. Wal muhafadha ala ta'atih. Dan menjaga untuk taat kepadanya. Kio-kio ada ndak nasihat iku pernah wak sampaikan kepada anak awak? Ada ndak nasihat ini dari hati kita? Nak, jaga ketaatanmu kepada Allah. Nak, jaga Allah, nak. Allah akan menjagamu. Ya. Makanya anak kita tidak kokoh di hadapan maksiat. Contohlah Yusuf alaihissalam berani mengatakan tidak untuk kemaksiatan. Iya kan? Berani mengatakan tidak untuk kemaksiatan. Ketika dia digoda oleh Imra'atul Aziz, dia mengatakan tidak. Dia tidak mau. Sehingga dia lari. Dan akhirnya dia dikejar, robeklah bajunya. Dari depan apa belakang? Depan enggak. Dari belakang. Sampai pada hakim. Ditentukanlah. Kalau robek dari belakang, yang benar Yusuf. Tapi kalau robek dari depan, yang benar Imra'atul Aziz. Karena biasa robek dari belakang itu kan dikejar. Ditarik, larinya kan. Lari, ditarik, robek. Itu namanya qarinah. Qarinah itu bisa untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Kenapa Yusuf mengatakan tidak untuk sebuah kemaksiatan? Mengatakan tidak terhadap maksiat. Karena dia dekat dengan ayahnya Ya'qub alaihissalam. Sangat dekat. Dan bahkan hal yang paling rahasia diceritakan oleh Yusuf kepada ayahnya. Yaitu mimpi beliau. Tidak semua anak menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Karena sudah terbangun kedekatan jiwa antara Yusuf dengan ayahnya. Apapun diceritakan oleh anak itu kepada ayahnya. Kalau anak sudah dekat, dia akan curhat ke kita apapun. Sama, Pak. Kalau kita sudah dekat dengan seseorang, tidak sungkan kita untuk menceritakan rahasia kita atau mungkin sesuatu yang kita tidak ingin orang tahu banyak tentangnya.
Tetapi ketika tidak terbangun kedekatan antara orang tua dengan anak, apa yang akan bisa membuat dia, ya, apa yang bisa diingat oleh anak? Karena tidak sepatah kata pun dari lisan ayah itu yang bisa diingat oleh anaknya. Anak tak ingat apa nasihat orang tuanya. Ayah di rumah ada, tapi dia bisu ayahnya. Ayah bisu. Tidak ada bicara sedikit pun. Maka jangan pernah menjadi ayah bisu. Jangan. Harus bicara. Tapi bicara tidak satu arah kayak tadi. Tidak perintah saja. Tapi ada kedekatan dialog. Apa materi dialognya? Ini nasihat tadi. Saya nasihati kamu nak agar engkau bertakwa kepada Allah. Jaga dirimu nak. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Yuk. Kita itu sampaikan ke anak kita semuanya. Agar anak kita tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Ikhwafillah. Kemudian di dalam bab hukuman misalnya, hukuman itu kita berikan kepada anak kita adalah untuk ta'dib, bukan ta'zib. Beda enggak? Antara ta'dib dengan ta'zib. Ta'dib dalam rangka memperbaiki anak kita. Menta'dib, meluruskan kesalahannya, mengingatkan kelalaiannya. Itu ta'dib. Menumbuhkan kecintaan untuk selalu cinta kepada kebaikan. Tapi ta'zib, kita mengandung unsur anak kita ini karena dia salah, kita hukum. Setelah kita hukum, ya, lapang rasa doa. Lapang terasa dada nih. Yang tadi marah, ason dak ayong. Makanya para ulama menghukum boleh, tapi ingat itu untuk meluruskan kesalahan, bukan untuk melampiaskan amarah kita kepada anak kita. Maka ikhwafillah, Luqman mengatakan darbul walid lil waladi, ya. Di sini sebutkan bahwa pukulan seorang ayah kepada anak itu ibarat racun bagi sebuah tanaman. Bayangkan. Seharusnya dikasih pupuk, tumbuh subur, tapi pukulan itu membuat racun untuk sebuah tanaman. Bayangkan. Pengaruhnya pukulan itu kepada anak-anak kita. Apakah enggak boleh mukul? Boleh. Tapi ada aturannya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis itu jelas sekali nasnya ya. Wadribuhum, pukullah mereka di saat anak kita usia 10. Itu baru boleh. Main pukul. Ikhwafillah. Ini penting untuk kita pelajari bersama ya. Disebutkan Al-Imam Nuqayyim ya, at-ta'dibu syai'un wa at-ta'dibu syai'. At-ta'dib, proses dalam meluruskan kesalahan anak itu adalah sesuatu yang berbeda dengan at-ta'dib. Ya, at-ta'dib itu sangat berbeda sekali. At-ta'dib yuradu bihi at-tahdhib wal rahmah wal islah. Tujuan daripada ta'dib itu adalah untuk memperbaiki, ya, kemudian memberikan kasih sayang dan perbaikan terhadap anak kita. Sedangkan ta'zib adalah hukuman balasan atas kesalahannya. Maka ini berbeda. Sangat berbeda. Ikhwafillah rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan di dalam nasihat beliau, ad-darbu la syakka annahu wasilatun min wasailit ta'lib wa ta'dib. Pukulan itu tidak diragukan lagi. Dia adalah sebagai sarana dalam pendidikan. Ya, tapi ingat pukulan itu bukan yang bisa membuat anak kita cacat atau sakit. Kita harus perhatikan adab dan aturan-aturan syariat. Ya. Ada anak yang subhanallah salah sedikit rendam masuk kolam ikan. Masuk ini, ya Allah ya Rabbi. Maka dicemplungkan kepalanya sampai anak minta tolong. Enggak boleh.
Nggak boleh. Makanya Nabi SAW ketika seorang ayah tidak memukul dia, tapi tidak mencium saja, itu ditegur oleh kamu mukul, menghukum anak, masuk ke kamar, masuk ke kolam ikan, masuk ke Masya Allah. Itu terjadi. Aqra' ibn Habis, dia punya 10 anak. Bangga dia menceritakan, aku tidak pernah menciumnya sekalipun. So itu berwibawanya. Tapi Nabi mengatakan, man la yarham, la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang, tidak akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memukul, tidak mencium saja, Nabi marah. Umar ketika salah seorang dari Bani Aslam yang ingin diangkat menjadi pemimpin di wilayahnya, ketika dia bertanya kepada Umar, anakmu yang merupakan darah dagingmu, kamu tidak pandai berkasih sayang. Apalagi orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kamu. Pasti kamu lebih tak pandai lagi berpulang, kata beliau. Ini. Kau tahu di Ibu Dompet kau ramai kau kan? Tengok-tengok. Kalaupun harus ya harus mencari, memberikan ya sesuatu amanah kepada seorang, tengok bagaimana dia dengan keluarganya. Bagaimana dia? Karena saya bukan bahwa standarisasi seseorang itu menjadi pemimpin di zaman Umar adalah bagaimana dia dengan keluarganya. Ya. Kalau enggak, dengan keluarganya dia tidak pandai, apalagi dengan orang lain. Ikhwafillah, rahimakumullah. Maka di sini disebutkan di antara nasihat para ulama, berhati-hati ya mencari guru yang tidak benar akidahnya. Ini. Ada sebuah kisah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dulu ya, ada seorang namanya Abdul Samad ibn Abdul A'la. Dia ini dituduh sebagai zindiq. Ya. Dia sebagai guru wa Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik. Gurunya adalah Abdul Samad ibn Abdul A'la yang dituduh sebagai zindiq. Maka dikatakan, innahu walladhi afsadahu. Al-Walid ini rusak karena gurunya yang mengajarkan ini. Bayangkan itu. Maka berhati-hati kita untuk mencari guru anak kita. Kalau yang kita jadikan menjadi guru anak kita itu memanglah orang yang faham tentang agama. Akidahnya betul. Amalnya benar. Jelas. Karena anak kita akan mencontoh kepada gurunya. Pilih itu. Guru-guru yang benar akidahnya. Nanti di kelas kan, Ustadz, Pak gurunya, mata saya bergerak-geraknya. Itu ada orang yang rindu sama kamu tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan? Pak guru katanya kan, kok bibir saya bergerak-gerak juga sebelah ini, macam mana nih? Nah, kamu sedang dibicarakan orang tuh. Kalau masih gini, guru-gurunya tarik anaknya cepat, Pak. Sebelum jauh rusak. Ini rusak anak kita dibuatnya nanti. Nanti ceritanya agar anak ini taat dan apa, nanti cerita-cerita hantu saja dia. Menakut-nakuti. Ya bukan begitu. Para generasi-generasi ini lemah, kenapa? Karena materi ini disampaikan nggak bagus. Kurikulum-kurikulumnya tidak masuk dalam syariat agama kita yang mulia ini. Ya. Maka di antara cara agar anak kita ini berani, maka sebutkan bahwa Allah Maha melihat, nak. Allah menjagamu. Kamu baca ya nama Allah, minta perlindungan kepadanya, insya Allah kamu akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi berhati-hati dalam memilih guru daripada anak-anak kita. Ini di antara cara para salaf ya. Di dalam ya mendidik anak mereka, menempa anak mereka sejak dini,
juga mengingatkan agar berhati-hati dengan guru yang tidak memiliki akidah yang benar. Ikhwafillah. Di antara konsep pendidikan para salaf adalah ar-rahma was-syafaqah bis-shighar. Berlemah lembut dan berkasih sayang dengan anak kecil. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di antara contohnya adalah Rasulullah SAW menggendong Umamah binti Zainab pada salat yang ia imami. Ya, Umamah ini anak kecil digendong oleh Nabi SAW ketika dia salat, digendong, ketika dia rukuk diletakkan. Ya, sehingga pada satu kisah, sehingga Umamah ini naik ke atas pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi sedang sujud. Para sahabat sudah mulai bertanya-tanya. Lama sekali Nabi itu sujud. Selesai salat, Nabi langsung jelaskan kalau tadi itu adalah Umamah naik ke atas pundaknya. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa yang terjadi. Jadi inilah yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Berlemah lembut dan berkasih sayang. Maka kalau ada pengurus masjid, ya hendaklah ramah kepada anak-anak. Ya. Yang ribut orang tua perlu dimarahi. Tapi kalau anak-anak ribut, ya perlu diingatkan. Ya, subhanallah. Itu viral beberapa bulan yang lalu ya di Panam itu. Di YouTube disebarkan. Ada anak-anak yang sholat macam-macam. Ya. Ada ketika itu anak sholat, bapak itu langsung batalkan sholatnya, dipukulnya anak itu. Ya, dipukul sedang sholat. Ya mungkin memang anak itu main ya. Salah mungkin. Setelah itu dilihat dari CCTV, langsung sedang sholat itu dia balik ke belakang, anak kecil langsung dipukulnya. Waliyadzubillah. Itu bisa di YouTube ada. Saya sampaikan kepada kawan-kawan yang menjadi dewan masjid se-Indonesia, maka saya bilang tolong ditindak, paling tidak dibuat aturan. Mereka-mereka yang menjadi pengurus masjid, mereka harus ramah anak. Nabi mengajarkan itu. Karena konsep Islam bukan kasar kepada anak. Saya pernah sampaikan sebuah masjid, setelah itu saya nggak diundang lagi. Nggak masalah saya bilang. Ya, karena bukan saya diundang terus. Pengennya apa? Saya ingatkan yang benar seperti apa. Saya sampaikan, ternyata setelah ditelisik, karena Ustadz kemarin menyampaikan materi, masjid harus ramah. Saya tidak ada pula informasi ya bahwa ternyata pengurus masjidnya memang garang kepada anak. Ya. Pucuk dicinta lam tibo. Pas gayung basambui. Yang diinginkan masyarakat mengingatkan tentang itu. Tetapi saya tidak pernah disampaikan berita tentang pengurus masjid ini. Tiba-tiba pembahasannya sampai ke situ, saya sampaikan bahwa Nabi mengajarkan kita ya ramah kepada anak. Nabi saja, Umamah kecil digendongnya. Bahkan ketika Nabi khutbah, siapa yang dilihat oleh Nabi SAW? Hasan dan Husain. Nabi turun. Ya subhanallah. Itu hal yang biasa. Tapi hari ini tidak biasa. Karena syariat ini tidak dipelajari dengan baik. Syariat ini tidak dipelajari dengan betul. Yang boleh seakan-akan tidak boleh. Ya, yang tidak boleh seperti boleh. Begitulah keadaan kita hari ini bersama. Ikhwafillah rahimakumullah. Lah nengok-nengok jam cando berarti lah kode. Ya. Lah nengok-nengok jam berarti kode. Ya. Sudah menjadi kode nampaknya kan? Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Kemudian selesai. Nah, ada ya? Udah jam 8 dah. Baik, ikhwafillah, sedikit lagi ya. Di antara perhatian as-salafus salih di dalam pendidikan anak ini, al-adlu bainal abna. Berlaku adil pada anak fil ata'i wal mana. Dalam bab pemberian, adil kepada anak kita. Ya kan? Sehingga ada sebuah kisah, Rasulullah SAW diminta oleh salah seorang ayah untuk menjadi saksi atas pemberian hadiah kepada anaknya. Nabi mengatakan, "Akullu waladika nahalta mithla hadha?" Apakah kepada seluruh anakmu kamu berikan hadiah ini? Ya, dia mengatakan, "La." Oh, tidak, kata dia. Hanya dia yang saya kasihkan.
Maka Nabi mengatakan bahwa saya tidak siap dan tidak mau untuk menjadi saksi pemberian ini. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berbuat adil kepada anak kalian. Sampai dulu sehingga di zaman Nabi juga ya ada sebuah kisah, ada seorang ayah ketika ada anak laki-lakinya datang disambut hangat sama dia. Tapi ketika yang datang anak perempuannya, dia biasa saja. Ditegur juga oleh Nabi SAW. Yang laki-laki didudukkan di tempatnya. Yang perempuan diabaikan begitu saja. Nabi tegur. Bayangkan. Perilaku-perilaku seperti itu ya tidak sesuai dengan agama kita yang mulia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Ketika ya konsep-konsep ini kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bisa merasakan buah daripada pendidikan kita. Jangan tunggu besar, Pak. Jangan tunggu anak ini sampai usia 25 tahun, 30 tahun kita baru merasakan. Lama kali itu. Ketika syariat ini diajarkan sejak dini dan kita ditolong Allah SWT, kita akan merasakan qurratu a'yun. Makanya qurratu a'yun itu bukan ketika anak sudah dewasa. Anak menjadi penyejuk mata itu tidak ada batasan usia berapa. Anak yang qurratu a'yun itu sudah dimulai ketika anak sudah bisa menjalankan syariat. Makanya tanda daripada anak ini mandiri atau tidak, salah satunya adalah ketika anak kita kokoh di atas syariat. Kenapa? Korelasinya. Nabi SAW mengatakan, Al-birru ya, matma'anna ilaihil qalbu, watma'anna ilaihin nafs. Kebaikan itu membuat hati dan jiwa kita tenang. Kalau anak ini melakukan kebaikannya terus, pastilah jiwanya tenang. Kalau orang jiwanya tenang, insya Allah untuk kebaikan-kebaikan itu akan terjaga. Anak itu akan mandiri. Kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun, kapan dia harus main, kapan dia berkunjung. Hidupnya teratur. Kalau anak-anak ini tegak pada mereka syariat, insya Allah anaknya akan mandiri. Maka berusahalah kita untuk menjadikan mereka ini ya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mereka mandiri. Nabi SAW mengatakan wal ithmu ma haka fis sadar wa taraddada ma haka fin nafs wa taraddada fis sadar. Dosa itu membuat jiwa tidak tenang. Hati tidak nyaman. Orang yang hati dan jiwanya tidak nyaman, pasti tidak akan mandiri. Ada orang yang tidak nyaman itu, tidak ada. Apapun yang dikerjakan, tidak ada enaknya. Yang akan ada apa? Semakin jauh dari agama Allah. Ya. Dikunci untuk membuat anak kita mandiri apa? Arahkan, didik, bimbing mereka agar selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang dilakukan melahirkan ketenangan hati dan jiwa, menenteramkan diri. Tapi sebaliknya kemaksiatan dan dosa itu membuat hati kita tidak tenang dan membuat hati kita tidak nyaman dan pada ujungnya ia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin itu apabila kita lakukan bersama dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah anak kita akan menjadi apa yang kita harapkan. Ya, dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita akan kita dapatkan ya dengan apa yang mereka lakukan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diterima olehnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa kita gunakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berkeluarga, dalam mendidik anak-anak kita. Ingat, anak kita adalah amanah terbesar, amanah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang tua. Jagalah amanah itu, tunaikan ya amanah itu dengan baik, ya, lakukan dengan penuh ya rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apabila kita telah diberikan karunia anak, jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita abaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.